Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pertemuan ke 26, tanggal 24 September, Psikologi Tafsir Al-Jailani. Halaman 135, Tafsir Al-Jailani, Surat Al-Baqarah ayat 149. Bila kita berdoa dulu, Bapak Ibu. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli ajma'in thumma ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sallallahu alaihi wasallam. Fadil Al-Jailani sallallahu alaihi wasallam. Wa walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syadral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syadral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syadrah li'alla yakuna linnasi 'alaikumul hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wakhshawni liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wadhkuruni wadhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yash'urun wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wat thamarat wal wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Kita sampai di ayat 149 Bapak Ibu surat Al-Baqarah. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja engkau keluar wahai Rasul yang paling sempurna untuk mencapai Ka'bah, zat dengan dominasi sebagian sifat ilahi, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu darinya seraya mengingat Syadrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram yang haram digunakan untuk menghadap kepada selainnya. Wa innahu, sesungguhnya itu perkara menghadap dan sebagainya, lal haqqu,
itu benar, pasti dan turun mir rabbika dari Tuhanmu yang telah memeliharamu sesuai dengan segala sifat dan namanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan lupa dengan apa yang telah kamu kerjakan. Baik kau sendiri maupun para pengikutmu. Mereka akan diberi ganjaran sesuai dengan amal mereka masing-masing. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja engkau keluar dari tuntutan tauhid zat dengan memperbanyak madharnya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram yang menyatukan semua mazhar. Wahai itu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, wahai orang-orang mukmin, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya mengikuti tuntunan Rasulmu, li'alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia menentang alaikum hujjah atas kamu yang telah memahami tauhid zat dan beberapa mazhar yang kalian tambahkan, illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka yang menafikan zat dan sifat-sifat Allah. Mereka adalah golongan ad-dahriyun yang menyatakan bahwa sesuatu itu ada dengan sendirinya tanpa ada penciptaannya. Mereka tidak pernah diam dan tidak pernah mengharuskan adanya pencipta seperti itu. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut pada mereka, janganlah takut kepada mereka dalam menghadapkan diri ke arah Ka'bah yang hakiki. Al-Ka'batul hakikiyah, Ka'bah yang sejati. Wakhshawni, dan takutlah padaku jika kamu tidak menghadapkan diri padaku sehingga kamu tidak terhalang dari beberapa sifat Allah. Wali utimma ni'mati, agar kusempurnakan nikmatku dan yang mengantarkan pada tauhid zat sesuai dengan sifat-sifat dan namaku. Alaikum la'allakum tahdadun. Aku sempurnakan nikmatku padamu dan supaya kamu mendapat petunjuk kepada zatku dengan nikmatku sebagai sebab. Di antara kesempurnaan nikmat kami kepadamu adalah bahwa kami telah memberimu petunjuk ke arah Ka'bah yang hakiki. Dan kami perintahkan padamu untuk menghadap ke arahnya. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus padamu dari makom kemurahan kami, Rasulah, Rasul yang memberi petunjuk dan berasal minkum yaslu alaikum, berasal dari kalangan kamu sekalian, yang membacakan padamu yang pertama ayatina, jadi membacakan padamu ayat-ayat kami, yaitu jejak sifat-sifat kami yang menunjukkan keesaan zat kami. Dan kedua, wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu. Dan yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, yang mengajarkan padamu kitab yang menjelaskan dalil-dalil dan ayat-ayat tentang berbagai pandangan dan keyakinan. Wal hikmah, dan menjelaskan padamu hikmah yang mengantarkan ke tauhid zat. Dan setelah itu, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepadamu hakikat dan pengetahuan malam takunu ta'lamun, yang tidak akan kamu ketahui jika Allah tidak pernah membimbing dan mengutus Rasulnya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Rasul, ini diantaranya adalah yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di Rasul itu tugasnya menyampaikan ayat, menyampaikan, mengajarkan hikmah, mengajarkan hal-hal yang selama ini belum kita ketahui. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan padamu nikmat-nikmat yang besar ini dan kami telah menyempurnakannya untukmu. Fadhkuruni, maka ingatlah kamu padaku, wahai orang-orang mukmin, dengan penghadapan yang sungguh-sungguh. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat padamu dengan nafas rohmani dan semilir ruhani. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku dengan menyandarkan berbagai nikmat padaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku dengan menyandarkan nikmat-nikmat itu pada berbagai sebab dan perantara.
Allah selalu memperingatkan dan membimbing hambanya. Dia menyeru agar kembali pada fitrah asli mereka dalam tauhid zati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman kepada tauhid zat, ista'inu, mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan untuk merasakan langsung tauhid zat dan penyingkapannya, bisobri dengan jalan sabar atas berbagai peristiwa yang terjadi dan tidak menyenangkan bagimu, wassalah dan sholat, yaitu memalingkan dan menghadapkan seluruh anggota tubuh kehadiratnya. Innallaha, sesungguhnya Allah yang digunakan untuk menyebut zat yang esa, az-zat al-ahadiyah, ma'as sobirin, beserta orang-orang yang sabar, yang tabah menanggung cobaan jika mereka dikaruniai penyingkapan ruhani. Jadi fokus dari si Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah untuk kita berjalan menuju Allah, menuju penyingkapan rohani. Penyingkapan rohani itu artinya kita menanggalkan unsur kemanusiaan kita untuk menyambut pencerahan rohani itu ya. Apa istilahnya, penyingkapan rohani atau pencerahan rohani. Dan untuk itu alatnya adalah dua. Yang pertama adalah sabar dan sholat. Sabar untuk menjalani segala kesusahan, sabar untuk menekuni segala perintahnya Allah, sabar untuk meninggalkan segala maksiat, lalu fokuskan diri kita menuju pada Allah dengan sholat. Sabar dan sholat ini akan mengantarkan kita pada penyingkapan atau pencerahan rohani, alias makrifat ya, atau wusul sampai pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, dan di antara hal-hal yang perlu kesabaran itu hingga terbukanya tabir rohani itu adalah dengan jihad. Karena itu janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah demi sampai ke pintunya. Jadi jihad ini bisa macam-macam ya. Bisa jihad dalam kondisi perang beneran, perang fisik ketika memang terjadi peperangan yang nggak bisa dihindari sehingga gugur meninggal dalam peperangan. Juga bisa jihad rohani, jihad perjuangan untuk transformasi diri, perjuangan untuk meninggalkan diri kita menuju pada Allah, itu juga jihad. Dan jika dalam perjalanan kita sampai wafat di situ, maka itu pun juga mati syahid. Juga jihad ilmu, kita jihad untuk belajar, untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Kita sedang jihad ini. Kita ini sedang jihad fisabilillah karena sedang belajar bersama Bapak Ibu. Jadi ada 3 macam jihad. Jihad fisik itu jihad benar-benar perang gitu ya. Jihad rohani itu mujahadah, jadi menundukkan nafsu. Lalu jihad intelektual, jihad untuk mencari ilmu. Tiga-tiganya jihad apa itu. Bahkan kita bekerja untuk mencari nafkah anak istri pun juga jihad itu. Itu jihad fisabilillah. Pokoknya segala macam bentuk perjuangan yang butuh kesabaran untuk melakukan sesuatu kebaikan atau meninggalkan keburukan, maka itu disebut dengan jihad. Kesungguh-sungguhan untuk berjuang itu jihad, mujahadah, ijtihad kalau dalam Mbak. Jadi ada yang bilang kalau perang namanya jihad, kalau ilmu namanya ijtihad, kalau nafsu namanya mujahadah. Jadi semuanya itu perjuangan dan itu semua disebut dengan jihad. Dan janganlah kamu katakan orang yang ketika mati atau gugur dalam kondisi berjihad itu adalah orang-orang yang telah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan tidaklah orang-orang
Dan janganlah mengatakan bahwa orang-orang yang gugur ketika sedang berjihad itu telah mati, seperti matinya orang-orang lainnya. Bal ahyaun, tapi mereka itu sebenarnya hidup dengan kehidupan di sisi Allah yang azali selama-lamanya. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak menyadari. Jadi orang-orang soleh ini walaupun sudah meninggal, sebenarnya nggak meninggal apa ya, ruhnya tetap hidup bersama Allah. Kehidupan mereka dengan kehidupanmu yang merupakan pinjaman yang membinasakan kehidupan azali. Bahkan kehidupan dunia adalah lawan dari kehidupan azali. Sebab kehidupan dunia adalah kematian yang sebenarnya. Jadi bagi para pejahat musuh Allah ini, justru kehidupan dunia ini adalah kematian yang sebenarnya. Kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan ketika kita bersama Allah. Kehidupan kembali bersama Allah. Maka dalam tasawuf itu dikatakan matilah sebelum mati. Jadi mematikan diri kita, nafsu kita, ego kita, bahkan sebelum kita dimatikan oleh Allah jasad kita. Kalau kita bisa mati sebelum mati, maka kita akan sejatinya hidup. Maka kita akan hidup setelah mati. Bahkan kita mati, kita nggak akan mati. Jadi kalau kita berani mematikan diri kita sebelum kita mati jasad kita, maka ketika jasad kita mati, kita akan hidup. Hidup bersama Allah. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu. Demi Allah kami akan menguji dan mencoba keteguhan dan kemantapan dalam tauhid zatmu, tauhid zat. Bisyai'in, dengan sedikit hal yang dapat membuat hamba merasakan kemajemukan dan dualitas. Minal khaufi, dari ketakutan yang berasal dari luar dirimu seperti terbakar, tenggelam, permusuhan dan lain-lain. Wal ju'i, dan kelaparan yang terjadi karena faktor dari dalam dirimu seperti rakus, bakhil dan lain-lain. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta yang amat dihindari olehmu. Wal anfus, dan jiwa yang selalu kamu banggakan seperti anak, saudara, kerabat. Wasamarot, dan keuntungan-keuntungan yang lahir dari kepemilikan harta dan keturunan. Begitu pula kemenangan ketika menghadapi musuh. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira wahai Rasul yang paling sempurna kepada orang-orang yang sabar dan ahli tauhid. Jadi di antara ujian-ujian Allah yang perlu kita sabari itu adalah ketika Allah ngasih cobaan berupa al-khauf. Al-khauf itu ketakutan yang berasal dari luar. Takut akan musuh, takut akan ditagih debt collector, takut tenggelam, takut terbakar, dari ketakutan yang berasal dari luar, itu namanya al-khauf. Kemudian alju, kelaparan. Nah, lapar itu faktor-faktor di dalam diri. Jadi diuji dengan faktor-faktor dari luar dan faktor-faktor dari dalam. Yang dari dalam diantaranya ya kelaparan, takut lapar, kemudian juga ada kerakusan, bakhil atau pelit, ini juga disebut dengan alju, kelaparan. Kemudian wanaksim minal amwal, kekurangan harta, jadi nggak punya uang, ini juga diantara ujian. Wasamarot, dan rugi gitu, atau kekurangan dari, di sini buah-buahan harusnya sama, tetapi diartikan sebagai keuntungan-keuntungan yang lahir dari kepemilikan harta dan keturunan. Begitu pula kemenangan ketika menghadapi musuh, itu disebut dengan as-samarot. Wabasyiris sobirin, dan berikan berita gembira wahai Rasul pada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang sabar itu? Yaitu alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang-orang ketika kena musibah, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami adalah, inna lillah, sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Sesungguhnya kami adalah bayangan-bayangan bagi Allah yang tunggal dan esa,
yang bertajalli dengan nama-nama indahnya dan sifat-sifat luhurnya dalam kehidupan dunia. Wa inna, dan sesungguhnya kami setelah kembali ke kehidupan akhirat, ilaihi, kepadanya, bukan kepada bayangan-bayangan selain dia, rojiun, kami kembali. Berpulang, sebagaimana berpulangnya bayangan kepada pemilik bayangan. Ulaika, mereka adalah orang-orang yang bahagia dan kokoh dalam tauhid, bersih dari itlak, dari tak terhinggaan dan takyid, pembatasan. Mereka bukan para pemilik tingkatan selain mereka, alaihim sholawat. Itulah yang memperoleh sholawat, yaitu kecenderungan dan kemenghadapan batin kepada Allah yang berasal dari lautan zat, mengalir dari sungai-sungai sifat-sifat atas nama-namanya, menuju alam nyata untuk menumbuhkan makrifat dan hakikat yang mengantarkan ke kenikmatan kekal abadi, serta kelezatan tanpa akhir yang selalu melimpahi mereka. Mirrobbihim, dari Tuhan mereka yang telah menempatkan mereka kepada kemuliaannya, warohmah, dan rahmat yang meliputi mereka semua dan siapapun selain mereka disebabkan begitu lapangnya rahmat Allah, wa ulaika, dan mereka yang telah sampai, humul muhtadun, itulah orang-orang mendapat petunjuk ke titik awal yang hakiki dan tempat tinggal yang hakiki. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang sabar itu akan mendapatkan sholawat. Ulaika alaihim sholawat, yang beroleh sholawat dari Tuhannya dan dengan rahmatnya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian ketika Allah mengingatkan pada Ka'bah hakiki melalui Ka'bah fisik, jadi ada Ka'bah hakiki itu tempat kita menghadap, itu menghadap pada Allah. Ka'bah fisik ya Ka'bah di Masjidil Haram ya. Allah juga ingin mengingatkan pada ciri-ciri Ka'bah hakiki dengan menggunakan ciri-ciri Ka'bah fisik. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sofa wal marwah. Sesungguhnya sofa dan marwah, yakni lahir dan batin. Ini makna batinnya ya, Bapak Ibu. Sofa itu lahir, marwah itu batin. Sesungguhnya sofa dan marwah, yakni lahir dan batin, min sya'airillah, adalah sebagian dari syiar Allah dan tanda-tanda tauhidnya. Faman hajja, maka siapa yang berhaji atau bermaksud ke Baitullah, faman hajjal baita, yang merupakan simbol rumah hakiki dan tempat kembali yang sejati, sebagai kewajiban awi antamaro, atau berumroh sebagai amal sunnah dengan maksud menghadap pada zat yang esa dan berpaling dari halangan-halangan yang merintangi, fala junaha, maka tidak ada dosa, tidak ada kelelahan dan kesempitan, alaihi ayyatawafa bihima, baginya mengelilingi keduanya, yaitu mengerjakan sa'i dan sofa dan marwah, seraya meyakini keterkaitan keduanya sampai tersingkapkan baginya kesatuan dua bukit itu. Faman tatawwa'a, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan menghadap kehadiratnya, khaira, satu kebajikan lebih dari yang diperintahkan dan yang diwajibkan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah memudahkan semua itu bagi pelakunya, syakirun, maha mensyukuri dan ridho kepada apa yang dikerjakannya, alim, lagi maha mengetahui keadaannya. Kemudian Allah berfirman, innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan atau menutupi ma anzalna, apa yang telah kami turunkan di dalam Taurat, minal bayyinati wal huda, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk yang menunjukkan penampilan orang yang dilingkupi oleh tauhid zat, dan petunjuk yang menegaskan bahwa beliau Rasulullah SAW diutus kepada semua manusia, serta menjadi penasah semua agama selain Islam. Karena di tangannya penyempurnaan terjadi, sehingga tidak ada Rasul lagi setelah kemunculannya. Bahkan dengan diutusnya beliau, Allah menutup segala hal yang berhubungan dengan pengiriman risalah, penurunan wahyu, agama, dan penetapan syariat. Dan mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran itu. Mimba di ma bayyana,
Mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami menerangkannya dan menjelaskannya tanpa menutup-nutupi kepada manusia yang melihat fil kitabi, di dalam kitab Taurat, maka mereka itu yakni orang-orang mempengaruhi ulaika innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi wa fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan atau menutupi apa yang telah kami turunkan dalam Taurat berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya dan menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab Taurat, maka mereka itu yakni orang-orang yang menyembunyikan dan melampaui batas akan mendapatkan laknat. Allah melaknat mereka, mengusir serta menjauhkan mereka dari kemuliaan hadir bersamanya, hudur, karena mereka telah keluar dari penghambaan yang lurus dengan menutupi apa yang ingin Allah tampilkan. Wa yal'anu, dan Allah melaknat mereka juga dan akan melaknat mereka juga. Wa yal'anuhumul la'inun, semua makhluk yang dapat melaknat, yang memiliki penghambaan yang lurus dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka sesuai kemampuan mereka. Illalladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertobat kembali dan berhenti menyembunyikan kebenaran, lalu memperlihatkan apa yang tertera dalam kitab mereka, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan dengan menunjukkan apa yang telah mereka rusak, wa bayyanu, dan menerangkan apa yang telah diterangkan Allah dalam kitabnya, yaitu tentang nabi yang diutus dan dikirimkan oleh untuk seluruh umat, faulaika, maka terhadap mereka yang telah bertobat, memperbaiki dan menerangkan apa yang telah mereka ketahui dalam kitab mereka, atubu alaihim, aku menerima tobat mereka dan aku ampuni keburukan-keburukan mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan akulah yang maha menerima tobat. Maka Allah maha memaafkan kedurhakaan dan kekufuran yang mereka lakukan. Ar-Rahim, lagi maha penyayang kepada mereka setelah mereka kembali padaku dengan tulus. Innalladzina kafaru wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian Allah berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan menyembunyikan apa yang dijelaskan Allah dalam kitabnya, famatu wahum kuffaro, dan mereka mati dalam kondisi kafir dan menyembunyikan kebenaran, ulaika, maka mereka itulah pembangkang yang bersikeras menyembunyikan kebenaran setelah kebenaran itu tampak, karena kesombongan mereka niscaya diturunkan alaihim la'natullah, mereka akan mendapat laknat dari Allah dalam bentuk pengusiran dan penjauhan oleh Allah secara terus-menerus, berkesinambungan dan secara khusus ditimpakan pada mereka tanpa pernah terputus, sebagaimana yang dinyatakan melalui susunan kitab ayat ini yang berbeda dengan penyebutan laknat pada ayat sebelumnya. Dan mereka juga akan tertimpa laknat dari malaikat. Wal malaikati, senantiasa memintakan padahal malaikat itu senantiasa memintakan ampun pada orang-orang yang bertobat, dan juga laknat dari manusia, wan nasi ajmain, dan manusia yang mengetahui hak Allah dan mengikuti adab Allah dan beriktikaf di depan pintunya seluruhnya, ajmain, akan sepakat untuk melaknat karena mereka telah keluar dari tingkatan kehambaan atau ubudiyah.
Jadi orang-orang menyembunyikan kebenaran ini akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dan oleh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal dalam laknat itu, serta la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan siksa dari mereka, meskipun sedetik agar mereka dapat bernafas. Walahum yungzorun, dan tidak pula mereka diberi penangguhan untuk meminta maaf. Wa ilahukum, dan Tuhanmu yang telah menampakkan kamu, wahai orang-orang beriman, dan Tuhan orang-orang kafir yang menyembunyikan itu, dia ilahu wahid, adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak terbilang dan tidak dua. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan dan tidak ada wujud hakiki melainkan dia yang wujud secara hak, karena sesungguhnya tidak ada kemajemukan dalam wujud. Dia adalah esa dalam zat, tunggal dalam sifat, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang memulai penciptaan kamu orang mukmin dan mereka orang kafir semuanya melalui pancaran tajalli dan bentangan bayangannya terhadap ketiadaan dalam kehidupan dunia. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang, yang mengembalikan kamu ke tujuan hakiki di kehidupan akhirat. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Karena keesaan Allah memiliki banyak tanda dan bukti yang jelas bagi orang-orang yang mau merenungkan berbagai keajaiban buatan Allah dan keindahan ciptaannya, yang semuanya bermuara pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bersandar pada ketunggalan zatnya. Allah pun menunjukkan sebuah rangkuman dalam Al-Quran sebagai bentuk bimbingan dan peringatan bagi kita. Bimbingan itu berupa ayat setelahnya, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar fal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma infa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudaw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.